Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rini Bercitapui. Saya dari Prodi Teknik Informatika Strata 1 kelas A. Oke, baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang website saya, yaitu tentang sistem informasi geografis tanah longsor di Kota Kupang. Dan ini adalah proyek UAS saya. Oke, pertama di sini saya membuatnya melalui Wix. Nah, di sini ini adalah tampilan awal atau tampilan beranda dari sistem informasi geografis tanah longsor di Kota Kupang. Nah, di sini ada menu-menunya, yaitu ada beranda, lokasi longsor, peta, bantuan, dan juga login. Terus yang terakhir itu adalah dashboard. Nah, pada halaman beranda ini menjelaskan tentang penjelasan dan informasi-informasi tentang tanah longsor dan juga penyebab dan penanggulangan. Nah, di sini tanah longsor sendiri itu adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan tanah atau material campuran tersebut. Kemudian penyebab dari tanah longsor itu sendiri adalah erosi. Nah, di sini erosi adalah salah satu faktor penyebab tanah longsor. Erosi disebabkan oleh aliran air permukaan atau air hujan, sungai-sungai atau gelombang laut yang menggerus kaki lereng sehingga bertambah curam. Gempa bumi menimbulkan getaran tekanan pada partikel-partikel dan bidang lemah pada massa batuan serta tanah. Kemudian bagaimana cara kita menghindari tanah longsor? Nah, di sini yang pertama, jangan membuat kolam atau sawah di atas lereng. Kemudian yang kedua, tidak mendirikan rumah di bawah tebing. Yang ketiga, jangan menebang pohon di sekitar lereng. Kemudian yang keempat, jangan memotong tebing secara tegak lurus. Kemudian yang kelima itu tidak mendirikan bangunan di sekitar sungai karena membuat terasering. Yang ketujuh, lakukan upaya preventif. Kemudian di sini ada gambar contoh dari tanah longsor. Kemudian kita masuk ke lokasi longsor. Oke, nah di lokasi longsor ini untuk melakukan pencarian lokasi tanah longsor dengan cara kita memilih kriteria tertentu sudah diberikan, hasilnya akan ditampilkan. Nah, di sini ada Kecamatan Alak. Saat kita memilih lokasi longsor, ini akan menampilkan lokasi-lokasi berdasarkan kecamatan, yaitu yang pertama itu ada Kecamatan Alak, kemudian Kecamatan Molava. Kita lihat dulu Kecamatan Alak, kita klik. Oke, nah ini adalah peta dari Kecamatan Alak. Kemudian ada Kecamatan Molava, lalu Kecamatan Oebobo. Ini adalah Kecamatan Oebobo. Kemudian ada Kecamatan Kota Raja, lalu ada Kecamatan Kelapa Lima, dan juga yang terakhir itu ada Kecamatan Kota Lama. Oke. Kemudian setelah itu kita kembali ke beranda, lalu kita yang berikutnya itu adalah menu peta. Nah, untuk menu peta ini berfungsi untuk menampilkan peta pada daerah rawan longsor secara
keseluruhan di Kota Kupang. Dan halaman peta ini juga terdapat button yang akan menampilkan lokasi di Kota Kupang berdasarkan kecamatan secara keseluruhan. Oke, saat kita klik, nah ini adalah peta keseluruhan Kota Kupang. Oke, kemudian yang berikutnya itu bantuan. Nah, di sini bantuan itu ada button kecamatan. Nah, button kecamatan ini untuk menampilkan data-data berdasarkan data kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Kupang. Kemudian ada button data rawan longsor kecamatan. Nah, ini dia menampilkan data daerah rawan longsor, yaitu data kecamatan, kelurahan, luas kemiringan lereng, curah hujan, jenis tanah, dan juga potensi longsor. Oke, kemudian kita ke login. Nah, di sini login. Oke. Nah, di sini login, dia meminta login untuk admin. Nah, di sini saya akan masukkan nama email saya, kemudian login, lalu dia akan menampilkan halaman dashboard. Nah, ini halaman dashboard ini khusus untuk admin. Nah, halaman dashboard admin ini ada dia akan menampilkan data-data secara keseluruhan, yaitu lokasi longsor, data kecamatan, data kelurahan, data rawan longsor, dan juga data rawan longsor kelurahan. Kemudian ada logout. Lalu setelah halaman dashboard itu dia akan menampilkan data kecamatan. Nah, di sini data kecamatan ini ada nama-nama kecamatan, dan juga kita bisa mencari data kecamatan, dan juga kita bisa tambah dan edit. Kemudian yang terakhir itu data rawan longsor kecamatan. Nah, di sini data rawan longsor kecamatan itu ada nama kecamatan, kemudian ada luas, kemiringan lereng, curah hujan, jenis tanah, potensi, dan juga opsi. Nah, opsi ini ada edit dan hapus. Kemudian ada tambah data, lalu saat kita logout nanti dia akan kembali ke halaman beranda. Oke, baik, ini adalah penjelasan saya tentang website yang saya buat, yaitu website tentang sistem informasi geografis tanah longsor di Kota Kupang. Sekian dari saya, terima kasih. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rini Bercitapui, saya dari Prodi Teknik Informatika Strata 1 kelas A. Oke, baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang website saya, yaitu tentang sistem informasi geografis tanah longsor di Kota Kupang. Dan ini adalah project UAS saya. Oke, pertama di sini saya membuatnya melalui Wix. Nah, di sini ini adalah tampilan awal atau tampilan beranda dari sistem informasi geografis tanah longsor di Kota Kupang. Nah, di sini ada menu-menunya.
yaitu ada beranda, lokasi longsor, peta, bantuan, dan juga login. Terus yang terakhir itu adalah dashboard. Nah, pada halaman beranda ini menjelaskan tentang penjelasan dan informasi-informasi tentang tanah longsor dan juga penyebab dan penanggulangan. Nah, di sini tanah longsor sendiri itu adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan tanah atau material campuran tersebut. Kemudian penyebab dari tanah longsor itu sendiri adalah erosi. Nah, di sini erosi adalah salah satu faktor penyebab tanah longsor. Erosi disebabkan oleh aliran air permukaan atau air hujan, sungai-sungai atau gelombang laut yang menggerus kaki lereng sehingga bertambah curam. Gempa bumi menimbulkan getaran tekanan pada partikel-partikel dan bidang lemah pada massa batuan serta tanah. Kemudian bagaimana cara kita menghindari tanah longsor? Nah, di sini yang pertama, jangan membuat kolam atau sawah di atas lereng. Kemudian yang kedua, tidak mendirikan rumah di bawah tebing. Yang ketiga, jangan menebang pohon di sekitar lereng. Kemudian yang keempat, jangan memotong tebing secara tegak lurus. Kemudian yang kelima itu tidak mendirikan bangunan di sekitar sungai karena membuat terasering. Yang ketujuh, lakukan upaya preventif. Kemudian di sini ada gambar contoh dari tanah longsor. Kemudian kita masuk ke lokasi longsor. Oke, nah di lokasi longsor ini untuk melakukan pencarian lokasi tanah longsor dengan cara kita memilih kriteria tertentu sudah diberikan, hasilnya akan ditampilkan. Nah, di sini ada Kecamatan Alak. Saat kita mengklik lokasi longsor, ini akan menampilkan lokasi-lokasi berdasarkan kecamatan, yaitu yang pertama itu ada Kecamatan Alak, kemudian Kecamatan Molava. Kita lihat dulu Kecamatan Alak, kita klik. Oke, nah ini adalah peta dari Kecamatan Alak. Kemudian ada Kecamatan Molava, lalu Kecamatan Oebobo. Ini adalah Kecamatan Oebobo. Kemudian ada Kecamatan Kota Raja, lalu ada Kecamatan Kelapa Lima, dan juga yang terakhir itu ada Kecamatan Kota Lama. Oke. Kemudian setelah itu kita kembali ke beranda, lalu kita yang berikutnya itu adalah menu peta. Nah, untuk menu peta ini berfungsi untuk menampilkan peta pada daerah rawan longsor secara keseluruhan di Kota Kupang. Dan halaman peta ini juga terdapat button yang akan menampilkan lokasi di Kota Kupang berdasarkan kecamatan secara keseluruhan. Oke, saat kita klik, nah ini adalah peta keseluruhan Kota Kupang. Oke, kemudian yang berikutnya itu bantuan. Nah, di sini bantuan itu ada button kecamatan. Nah, button kecamatan ini untuk menampilkan data-data berdasarkan data kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Kupang.
Kemudian ada Baten Data Rawan Longsor Kecamatan. Nah, ini dia menampilkan data daerah rawan longsor, yaitu data kecamatan, kelurahan, luas kemiringan lereng, curah hujan, jenis tanah, dan juga potensi longsor. Oke, kemudian kita ke login. Nah, di sini login. Oke. Nah, di sini login, dia meminta login untuk admin. Nah, di sini saya akan masukkan nama email saya, kemudian login, lalu dia akan menampilkan halaman dashboard. Nah, ini halaman dashboard ini khusus untuk admin. Nah, halaman dashboard admin ini ada dia akan menampilkan data-data secara keseluruhan, yaitu lokasi longsor, data kecamatan, data kelurahan, data rawan longsor, dan juga data rawan longsor kelurahan. Kemudian ada logout. Lalu setelah halaman dashboard itu, dia akan menampilkan data kecamatan. Nah, di sini data kecamatan ini ada nama-nama kecamatan, dan juga kita bisa mencari data kecamatan, dan juga kita bisa tambah dan edit. Kemudian yang terakhir itu data rawan longsor kecamatan. Nah, di sini data rawan longsor kecamatan itu ada nama kecamatan, kemudian ada luas, kemiringan lereng, curah hujan, jenis tanah, potensi, dan juga opsi. Nah, opsi ini ada edit dan hapus. Kemudian ada tambah data. Lalu saat kita logout, nanti dia akan kembali ke halaman beranda. Oke, baik, ini adalah penjelasan saya tentang website yang saya buat, yaitu website tentang sistem informasi geografis tanah longsor di Kota Kupang. Sekian dari saya, terima kasih.